Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Meta. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu malam ini. Kita akan kucing sebentar ya Pak ya. Kira-kira Bapak pingin cerita apa nih pada malam hari ini? Terima kasih juga Bu Meta. Oh iya Bu, ini loh saya pengen bicara perihal minat belajar siswa yang saya ajar ini loh Bu. Nah, awal-awal ini eh, awal tahun pelajaran ini yang mana siswa yang saya ajar ini adalah siswa kelas 12. Kelas 12 di jurusan teknik mesin di sekolah menengah kejuruan Bu. Oh, berarti Pak Arzi ingin cerita tentang minat belajar siswa Bapak Arzi ya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita malam ini, kira-kira apa yang ingin Bapak Arzi dapatkan? Begini Bu Meta, yang ingin saya dapatkan adalah saya ingin mendapatkan semacam pencerahan Bu atau share. Mungkin share pengalaman dari Ibu untuk meningkatkan minat belajar pada siswa yang saya ajar itu Bu. Karena mungkin saya merasa khawatir dan ragu-ragu bahkan cemas. Apakah pada saat saya mengajar ini murid yang saya ajar itu bisa menerima pembelajaran itu saya apa belum? Nah, murid saya itu apakah sudah siap menerima juga apa belum? Kok saya ini malah galau, malah makanya saya mohon pencerahannya, Bu. Gitu. Iya, baik Pak Arzi. Jadi, Bapak ingin share pengalaman tentang minat belajar di sekolah Bapak ya. Nah, karena Pak Arzi masih khawatir atas pencapaian pembelajaran yang sudah Pak Arzi lakukan selama ini. Nah, sekarang Pak Arzi bisa mendeskripsikan secara jelas maksud dari minat belajar yang bagaimana sih yang Bapak Arzi maksudkan tadi. Ini Bu, di saya itu kan teknik mesin, teknik pemesinan lah ya, itu memang mayoritas kan cowok. Jadi biasanya anak-anak cowok itu jika diajak untuk belajar itu gampang-gampang susah. Karena ada sih, tapi ya juga ada sih yang memang benar-benar serius dalam belajarnya. Tapi kebanyakan lebih banyak anak yang kurang serius timbang anak yang lebih seriusnya itu. Khususnya Bu, kalau awal-awal tahun pelajaran kayak gini. Kenapa? Karena anak-anak mikirnya itu pengen pengen segera dan praktek gitu aja. Itu Iya. Bu. Baik, Pak. Maksudnya anak-anak ingin segera praktek itu seperti yang bagaimana ya, Pak ya? Ya namanya anak SMK Bu, mungkin dari awal sudah mindsetnya sudah pikirannya materinya itu apa yang ingin disampaikan oleh materinya dari Bapak Ibu guru itu ingin segera langsung dipraktekkan gitu aja. Jadi sudah termindset oleh mereka kalau materi itu segera langsung dipraktekkan. Nah, padahal aslinya itu mereka juga harus butuh Bu yang namanya pendalaman materi dulu alias teori kalau di SMA ya. Karena apa terlebih mereka sekarang posisinya itu sudah kelas 12 yang notabene dia sudah tingkat akhir, mau ujian gitu Bu. Oke, Pak. Sekarang gini, biasanya Pak Arzi untuk awal tahun ajaran baru seperti ini, itu bagaimana pembelajaran yang Bapak terapkan ke anak-anak Bapak? Ya. Sebenarnya sudah saya sesuaikan dengan kompetisi dasar yang tertera pada struktur kurikulum ya Bu ya tentunya. Artinya apa? Memang di situ harus ada KD 3 dan KD 4 yang harus kita lampaui agar tujuan tercapai. Di samping itu, biasanya di awal-awal pembelajaran seperti ini, saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning, Bu. Karena apa? Memang tujuan saya di sini untuk memberikan kesempatan anak
atau siswa saya untuk lebih jauh bereksplor kaitannya dengan pemahaman materi yang kita berikan nanti. Itu Bu. Wah, sangat bagus sekali Pak Arzi. Kira-kira di samping model pembelajar yang sudah Bapak terapkan sekarang ini, apakah sudah menunjukkan bahwa siswa yang Bapak ajar itu berminat untuk mengikuti pembelajaran, Bapak? Jika saya lihat Bu, sudah berapa sih? Namun yang lain juga masih ada yang menunjukkan belum keminatan itu, belum berminat. Itu ditunjukkan mereka masih kurang antusias pada saat proses pembelajaran. Contohnya, pada saat saya proses pembelajaran terus saya berikan umpan balik. Nah, itu juga ada masih yang belum tahu maksud yang saya sampaikan seperti itu. Seperti itu, Bu. Kalau saya boleh tahu, pada saat pembelajaran, pada saat Bapak memberikan pembelajaran, pada saat itu menggunakan media dan sumber belajar apa nggih Pak nggih? Ya, biasa, Bu. Menggunakan Biasanya saya menggunakan media PowerPoint dan sumber dari modul dan job sheet atau lembar kerja yang biasanya sudah kita susun sendiri, Bu. Dengan apa? Dengan gaya bahasa anak-anak teknik umumnya yang tentunya ingin kita biasakan seperti itu untuk bisa mampu diserap dan dipelajari dengan mudah, khususnya untuk murid-murid saya yang notabene cowok itu. Begitu, Bu. Ada yang lain Bapak Arzi? Ada, Bu. Saya juga pernah menggunakan semacam video pembelajaran. Dan sesekali juga pernah menggunakan media berbasis simulasi. Karena materi saya ini ada kaitannya dengan komputerisasi dan mesin, Bu. Jadi banyak beberapa kita juga pilih simulasi pembelajaran yang sudah tersedia di PC atau laptop yang ada pada lab atau bengkel saya. Itu, Bu. Oh, baik Pak Arzi. Apa kegiatan pembelajaran yang paling berhasil saat ini menurut Bapak? Dan kenapa itu dipandang Bapak paling berhasil? Oh iya, Bu. Itu kemarin yang paling berhasil menurut saya adalah materi toolpad. Toolpad kontur artinya di gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, Bu. Itu yang menurut saya paling berhasil. Karena apa? Pada materi tersebut itu anak-anak langsung kita berikan semacam eh, gambaran terkait jalannya alur pergerakan sebuah penyayatan benda kerja. Jadi di situ saya juga memberikan gambar kerja yang detail, Bu, dan simulasi pada pembelajaran. Jadi anak-anak itu sudah kebanyakan yang minat itu. Jadi hampir kebanyakan dia minat dengan materi seperti itu. Yang menurut saya berhasil. Gitu, Bu. Baik, Pak. Sekarang apa rencana ke depan yang akan Pak Arzi lakukan? Yang pertama, tentunya saya akan mengevaluasi kualitas pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan, Bu. Yang kemarin-kemarin yang mungkin belum begitu maksimal. Kedua, saya juga akan mencoba lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih kooperatif terhadap murid. Dan saya juga sering memberikan simulasi yang menarik pada proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, saya juga akan melakukan pembelajaran yang khususnya lebih berpihak pada murid. Karena saya juga akan memberikan lebih banyak waktu untuk selalu mendampingi murid saya tersebut, Bu. Mungkin khususnya pada siswa yang mungkin belum tahu. Karena biasanya anak-anak yang belum tahu itu cenderung pasif. Jadi saya dekati secara persuasif anak-anak tersebut biar lebih minat lagi belajarnya. Itu sih rencana saya, Bu. Wah, super sekali Pak Arzi. Bagus sekali rancangannya ya Pak ya. Semoga bisa berhasil. Amin. Baik. Ya, baik. Kira-kira apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Bapak dalam perancangan yang Bapak akan rancang ini? Oh, tentu ada, Bu. Karena kita biasanya kalau praktek itu di bengkel atau di lab, itu kita memakai strategi tim teaching, Bu Meta. Jadi khususnya di SMK saya itu masih memakai tim teaching dan diperbolehkan.
Jadi nanti rekan tim saya itu saya akan ajak terus untuk berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya juga berpihak pada murid. Ya, jadi kita harus bisa sering berpihak pada murid dan pembelajaran yang berkooperatif itu. Itu, Bu. Oke, Pak. Kira-kira sekarang target selesainya kapan ya, Pak ya ini ya? Ya dalam semingguan ini, Bu, karena pas dalam minggu ini atau minggu depan juga kita pas waktunya kompetensi yang membutuhkan materi tersebut. Dan nanti kalau saya lihat di kurikulum itu juga banyak apa itu jam pelajaran prakteknya. Jadi ada yang di KD 4-nya lebih banyak timbang yang KD 3. Gitu, Bu. Insya Allah minggu depan lah. Hmm. Berarti dalam 1 minggu ya, Pak ya? Iya, 1 minggu, ya. Ya. Uh, biar kita tahu bagaimana progresnya dalam 1 minggu ini, ada progres gimana Pak yang terjadi? Janjian lagi ya, Bu. Pasti nanti akan saya ceritakan progresnya, hasil update-nya. Sekalian, Bu, kita sesekali ketemu di SMA 1. Mau katanya kemarin ada yang kantinnya enak itu. Ya, makanya saya ingin Iya. menceritakan kembali progresnya. Yang jelas target saya seminggu ini kita lakukan pembelajaran itu lebih baik lagi agar minat belajarnya siswa yang saya ajar itu bisa kebanyakan mereka sudah mulai berminat baik. Gitu, Bu. Nah, siap-siap Pak Ardi. Oke, Bu. Wah, jadi lega ini saya rasanya. Terima kasih, Bu, sudah di coaching ya malam ini. Terima Ya, kasih. sama-sama Pak Ardi. Sama-sama Pak Ardi. Semoga percakapan kita malam ini bermanfaat bagi kita semua Pak Ardi. Bapak sudah menemukan solusi yang tepat, nggih? Oh iya, nggak terasa ya. Berarti saya bisa mencari solusi sendiri dari percakapan ini. Terima kasih, Bu Iya. Wita. Sama-sama. Mantap. Assalamualaikum Ya, sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah, Bu Citra, untuk yang sesi pertama dari kelompok 1, mungkin bisa Langsung langsung atau bagaimana, Pak? katanya tadi ada jeda. Monggo, Oh nggak iya. tahu. 1 menit atau 2 menit nanti. Sebentar, ini saya juga tak editnya, Pak. Saya pause dulu, Bu. Saya stop lagi. Nanti kita record lagi yang sesi 2-nya. Yang untuk bandicam saya loh, maksud saya. Iya. Iya. Sebentar. Saya chat sama Bu Citra. Pas saya chat. Pak Ardi. Ya, ya, saya tahu, Bu. Saya tahu, Bu, tadi, Bu. Ya, saya tahu.
Ya ini langsung aja ya. Atau gimana itu tadi Ya, berita kok di langsung aja enggak apa-apa. Kalau langsung aja ya. kan rekamannya kan Ya, masih terekod kan? ya. Ini saya tak rekam lagi kalau gitu. Siap Ya, nggih, Bu? ya. Bentar, bentar. Bentar, Bu. Ya, wis. Saya siapkan dulu rekam layar saya. Hmm. Mari ini, kalau sesi 2. Oke, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya rekam ini Ya, yang saya. Oke. ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meta. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arzi. Selamat malam. Bagaimana, Bu, kabarnya malam ini jenengan? Alhamdulillah, Bapak Arzi, saya baik-baik saja. Hari ini saya ingin mengajak Bu Meta ngobrol dikit ya, Bu. Karena terlihat akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Meta kok sepertinya tidak bersemangat atau kurang bersemangat. Apa ada yang mengganjal, mengganggu pikiran Bu Meta sebelumnya? Wah, Pak Arzi sangat perhatian sekali ya. Terima kasih Pak Arzi sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya ya Pak Arzi. Sepertinya saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang terjadi pada akhir-akhir ini, yang sedang saya hadapi pada akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar Pak Arzi. Gitu ya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari masalah, Pak. Oh, lalu apa yang mau Ibu Meta ceritakan hari ini? Begini, Pak Arzi, saya itu masih bingung. Kenapa akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Motivasinya berkurang, tidak fokus di kelas. Hal ini dibuktikan dengan hasil pretest yang saya berikan kepada murid itu nilainya sangat menurun. Nah, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Pak, tentang bagaimana mengembalikan antusias murid-murid saya di kelas, Pak. Oh, iya ya, Bu. Coba ceritakan kepada saya, Bu, apa yang saat ini Bu Meta rasakan. Saya merasa saat mengajar murid-murid di kelas itu mereka kurang memperhatikan saya, Pak. Berarti murid-murid kurang memperhatikan Ibu ya? Nah, sekarang hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran Meta itu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama ya, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Karena saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Di mana pada materi yang saya jelaskan itu hanya teori saja yang diterimanya, sebatas teori saja, sebagai sumber informasi saja, Pak, tanpa murid itu melakukan aksi nyata dalam pengaplikasian teori di lapangan untuk terjun dalam aksi nyata
di lapangan secara langsung, Pak. Jadi teori yang diajarkan hanya sebatas teori saja tanpa membuat suatu proyek, Bapak. Nah, yang kedua, pada saat pembelajaran saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya untuk berpendapat secara aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bapak. Sehingga murid itu cenderung tidak bersemangat dan tidak fokus dalam pembelajaran yang saya ajarkan, Bapak. Baik-baik, saya ngerti maksud Ibu. Sekarang coba Bu Meta jelaskan dulu. Bagaimana sih proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Meta mengajar di kelas itu? Ya, seperti biasa, Pak. Setelah berdoa, saya melakukan apersepsi, lalu menjelaskan tujuan, dan kemudian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, lalu kemudian saya menyampaikan materi, lalu murid-murid menyimak dan mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, disitulah terlihat mereka itu kurang bersungguh-sungguh, Pak. Kurang bersemangat, diajak tanya jawab itu juga kurang aktif. Terkadang ada juga murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik karena tidak ada proyek atau aksi nyata, Pak, yang dilakukan di sekolah, tapi hanya observasi di lingkungan luar sekolah. Ada yang salah dari proses pembelajaran yang saya lakukan ya, Pak, ya? Oh, menurut Bu Meta salahnya di mana ya? Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran Ibu itu? Kalau menurut saya, salahnya sepertinya pada tidak ada proyek aksi nyata, Pak, yang saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam hal ini karena tidak adanya proyek nyata dalam pembelajaran, maka murid itu seenaknya sendiri merasa ogah-ogahan dalam menerima teori dari saya saat mengajar. Nah, tanpa dipungkiri pastinya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik ya, Pak, ya. Tidak monoton juga dan tidak membosankan juga ya, Pak. Wah, iya ya, saya sependapat dengan Bu Meta. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik atau tidak monoton dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Pembelajaran harus terpusat pada murid, Pak. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran misalnya. Dengan adanya SBK misalnya, atau dengan game misalnya, supaya pembelajaran itu lebih menarik ya, Pak. Dan mungkin juga bisa menyediakan sarana media untuk aksi nyata sebagai perwujudan pengaplikasian dari teori yang sudah saya ajarkan. Iya. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa ya yang biasanya Ibu sudah lakukan selama mengajar di kelas itu? Sumber belajar yang saya gunakan itu buku teks yang ada di perpustakaan, Bapak. Adakah yang lain selain buku teks? Sebenarnya sih banyak ya, Pak, ya. Sumber belajar seperti misalnya video, YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah di internet, atau menggunakan aplikasi yang tren saat ini seperti TikTok atau Reel di IG, itu juga bisa menjadi sumber belajar. Tapi saat ini saya hanya menggunakan sumbernya dari perpustakaan, buku teks dari perpustakaan saja, Bapak. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Bu Meta bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Yang mana nanti pasti akan membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran. Nah, sehingga motivasi belajar semakin meningkat. Nah, kira-kira rencana apa ke depan yang dapat Ibu Meta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini yang tadi sudah banyak Bu Meta jelaskan. Rencananya apa nih? Kira-kira.
Oh, jadi saya akan mencoba yang pertama itu memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid itu tidak merasa tertekan. Nah, selain itu dengan menggunakan games atau ice breaking untuk mengembalikan motivasi belajar murid. Nah, maka dari itu, murid akan lebih aktif, akan lebih senang dalam belajar, sehingga tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Untuk yang kedua, saya akan memberikan penekanan terhadap tindak lanjut tujuan pembelajaran dengan menyediakan sarana aksi nyata, Bapak, berupa eh, berupa kolam budidaya agar murid itu dapat langsung terjun di lapangan untuk pengaplikasian teori. Nah, proses penambah wawasan pendukung dalam proses penyediaan kolam untuk budidaya pada subbab yang saya ajarkan dapat dilakukan bersama-sama murid untuk melakukan studi tiru, Bapak. Studi tiru, jadi kita studi tiru, studi banding di dinas terkait, dinas yakni dinas perikanan. Nah, kemudian mengajak murid-murid untuk membuat kolam budidaya sebagai sarana media pembelajaran pada bab subbab budidaya ikan pada mata pelajaran PKWU dengan baik dan bertanggung jawab. Wah, bagus sekali rencana Bu Meta ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Baik, Bapak. Nah, kira-kira Semoga. siapa yang bisa membantu Bu Meta dalam hal ini tadi? Yang jenengan sampaikan tadi rencananya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu? Yang dapat membantu saya, nantinya saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dalam hal pengadaan dana untuk pembentukan kolam ya Bapak ya, untuk pembuatan kolam, lalu mengajak teman sejawat di MGMP sekolah untuk membantu belajar bersama dalam pembuatan media pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang aktif untuk murid-murid di kelas. Lalu selanjutnya Dinas Perikanan. Nah, Dinas Perikanan ini sebagai agen observasi untuk studi tiru. Lalu yang terakhir adalah murid sebagai pelaku dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Dari hasil diskusi kita malam ini, Bu Meta, coba gambarkan lagi. Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan yang nantinya akan berdampak pada semangat belajar, khususnya pada murid Ibu di kelas. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak, tentunya. Menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid yang saya ajarkan itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid yang saya ajar itu merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Nah, tanpa adanya unsur paksaan tentunya Pak ya. Lalu saya akan serahkan pada mereka pemilihan sumber belajar yang sesuai dengan diri murid-murid tersebut, lalu meyakinkan semua menyediakan sarana prasarana seperti media pembelajaran yang mendukung, sarana pengaplikasian untuk aksi nyata, sebagai aplikasi dari teori yang sudah saya ajarkan di kelas, Pak. Nah, bagus sekali semangatnya Bu Meta. Saya yakin Bu Meta pasti bisa semangat nih. Demi, khususnya demi murid-murid Ibu.
Nah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya Bu, lancar dan sesuai harapan Ibu. Semangat juga ya Pak Semangat ya, Bu. semangat, semangat. Semangat untuk Pak Arzi, terima kasih atas diskusinya hari ini ya Pak. Saya merasa lega sekali dan lebih bersemangat sekarang karena dibantu Bapak menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Bapak. Iya, sama-sama Bu Meta. Semoga kita bisa memberi manfaat dan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Jangan sampai kita ditakuti oleh murid, tapi kalau bisa dirindukan dan membuat segan murid. Itu yang bisa kita harapkan bersama. Mudah-mudahan Amin, berjalan dengan baik ya amin. Bu. Baik, Rencananya Ibu tadi. Ya, terima kasih. Oke, ini sudah malam Bu. Saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum ya Bu. Sampai ketemu lagi besok. Sukses. sukses Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, sudah saya chat Bu, Bu Citra. Sudah.